Di episode sebelumnya, Hyun menyadari kesalahannya dan meminta maaf kepada ayahnya. Bagaimana kelanjutannya? Siapkan cemilan dan minuman, kita simak kisahnya di episode 9. In-gwon pulang dengan wajah sedih, dan bertemu Ho-sik yang duduk di tangga. In-gwon memintanya agar tidak mencari gara-gara, karena dia sudah lelah, sehabis bertengkar dengan Hyun. Ho-sik hanya terdiam, namun mendahului masuk ke rumah In-gwon. Tentu hal ini membuat In-gwon mulai emosi. Lalu Ho-sik duduk dengan hormat, bermaksud mengajaknya membicarakan sesuatu yang penting. In-gwon mengambilkan minuman dan menyuruh Ho-sik duduk nyaman. Ho-sik meminta In-gwon untuk membiarkan anak mereka membesarkan bayinya. Ho-sik mengatakan selama hidupnya, mereka berdua tak peduli dengan omongan orang, namun ia tak mau anak-anak mereka juga hidup dihujat. In-gwon langsung marah tidak terima kalau anaknya dihujat, sambil menanyakan siapa saja yang menghujat anak mereka. Ia bahkan ingin menghajar orang-orang itu. Ho-sik terdiam sejenak, lalu menyebutkan nama-nama orang yang menghujat mereka, termasuk nama In-gwon juga. Sambil menangis, Ho-sik berkata kalau In-gwon juga menghujat mereka, karena pernah mengatakan kalau Yong-ju tidak bisa menjaga tubuhnya, dan memohon agar In-gwon meminta maaf kepada anaknya. Seketika itu juga In-gwon sadar dan mengatur duduknya dengan hormat, lalu ia meminta maaf kepada Ho-sik sambil menangis. Lalu Ho-sik berterima kasih kepada In-gwon. Ho-sik sudah menyuruh Yong-ju agar segera pulang, dan ia meminta In-gwon juga memaafkan Hyun anaknya. In-gwon menyuruh Ho-sik pulang sambil merapikan gelas. Sebelum pergi, Ho-sik meminta maaf kepada In-gwon dan memanggilnya sebagai kakak. Namun In-gwon menolak dengan mengatakan kalau tidak ada nama mereka di kartu keluarga. In-gwon menyuruh Ho-sik untuk memanggilnya besan. Dan In-gwon menyuruhnya pulang dan istirahat. Mereka berdua telah melepas egonya masing-masing dan menepati janji mereka dulu untuk menjadi besanan. Lalu In-gwon menelpon anaknya agar segera pulang dan mengucapkan terima kasih kepada Bukang yang sudah mau menampungnya. Di pagi hari, Dong-suk melakukan aktivitas berjualan di kampung-kampung. Di waktu istirahat, dia menyempatkan untuk laundry pakaiannya dan makan siang. Lalu dia melihat warnet yang membuatnya teringat masa lalunya. Waktu itu Sun Ah masih SMP, setiap hari bermain game di sana. Dan saat diganggu cowok yang bernama Jae-gu, Dong-suk membelanya. Tiba-tiba Dong-suk diminta keluar oleh saudara tirinya yang sekaligus musuhnya. Saat keluar dia langsung dihajar oleh kedua saudaranya. Sun Ah yang lewat setelah membeli minuman hanya diam saja, dan masuk kembali ke tempat game. Saat Dong-suk kembali bermain game, tiba-tiba Sun Ah memberinya satu kotak minuman susu segar. Dan Dong-suk juga memberikan coklat bar kepadanya, tanpa ada kata-kata yang keluar dari mulut mereka berdua sambil main game. Bahkan Sun Ah memberi Dong-suk sapu tangan untuk mengelap mulutnya. Saat pulang main game, Dong-suk langsung pergi tanpa menyapa Sun Ah yang lagi kebingungan gak bisa pulang karena hujan. Tiba-tiba Dong-suk kembali dengan membawa helm dan menawarkan tumpangan untuk Sun Ah. Dong-suk menyuruhnya pegangan karena jalanan agak licin, dan Sun Ah mengajaknya pulang lewat tepi laut, walaupun agak jauh dan terlambat pulang. Malam harinya, Dong-suk pulang dari berjualan dan menginap di motel. Si pemilik motel menanyakan tentang Sun Ah. Karena dia merasa tidak tenang mengetahui riwayat Sun Ah yang hampir bunuh diri. Dia mengatakan sudah 3 hari Sun Ah pergi dan gak balik ke motel. Tentu saja membuat Dong-suk panik dan meminta kunci kamar Sun Ah untuk mengeceknya. Namun Sun Ah tidak ada di kamarnya, tetapi barang-barangnya masih ada. Dong-suk mencoba menelponnya gak ada balasan. Dong-suk langsung pergi mencari Sun Ah, walau malam itu hujan sangat lebat. Dia terus berusaha nelpon gak ada jawaban. Lalu Dong-suk teringat masa lalunya lagi, ketika itu di malam hari, Sun Ah pergi dari rumahnya walau hujan lebat, karena ayah dan pamannya selalu berkelahi. Karena gak tahu harus kemana, Sun Ah pergi ke rumah Dong-suk untuk menumpang tidur. Saat Dong-suk menutup pintu, datang kedua saudara tirinya dan memanggilnya dengan sebutan anak haram. Lalu dia melihat ibunya yang sedang merawat ibu tirinya yang lagi sakit. Dia memperlihatkan luka di perutnya, namun ibunya terlihat tidak peduli dan sedang dipanggil oleh ayah tirinya. Ibunya adalah wanita simpanan yang menikah dengan ayah musuhnya.
Perasaannya yang hancur itulah membuat Dong-suk tidak peduli lagi dengan ibunya hingga sekarang. Lalu dia masuk kamar dan istirahat. Sun-ah menanyakan alasan Dong-suk mau dipukuli oleh kedua saudara tirinya. Dong-suk pun menceritakan kondisi keluarganya. Dan karena terlihat Sun-ah kedinginan, Dong-suk memeluknya dari belakang. Sun-ah khawatir jika ada yang mengetahui keberadaannya di kamar itu. Dong-suk menyuruhnya tidur dengan tenang, karena semua keluarganya tidak akan ada yang peduli dengannya. Mengingat kenangan lama itu, Dong-suk mencari Sun-ah di daerah tempat tinggalnya dulu. Dan benar saja, Sun-ah menelponnya dan mengatakan kalau dia berada di rumah ayahnya dulu. Dong-suk langsung menuju ke tempat Sun-ah. Sesampai di sana, tiba-tiba dia teringat saat sedang mencari gurita, tak sengaja dia melihat Jae-gu terburu-buru keluar dari bangunan tua, sambil merapikan celananya. Dia penasaran dan mendekat, namun dia melihat Sun-ah duduk terdiam di sana. Seketika itu Dong-suk emosi dan langsung lari mengejar Jae-gu. Setelah ketemu, Dong-suk langsung menghajarnya, bahkan teman-temannya yang membantu Jae-gu itu, juga dihajarnya habis-habisan. Namun saat itu Sun-ah datang, malah menelpon polisi, dan melaporkan kalau ada preman yang mau membunuh orang. Hal itu membuat Dong-suk bertambah sakit hati, dan terus-menerus mengamuk menghajar mereka. Apalagi Sun-ah pergi meninggalkannya tanpa ada penjelasan sama sekali. Kenangan itu juga membuat Dong-suk kecewa dengan Sun-ah sampai sekarang. Saat Dong-suk sampai di depan rumah Sun-ah, tiba-tiba dia langsung pergi begitu saja. Sun-ah sendiri bingung dan menelpon Dong-suk berkali-kali. Lalu Dong-suk menjawab teleponnya, dan langsung menanyakan tentang sikap Sun-ah waktu sekolah dulu. Sun-ah terdiam tidak menjawab, membuat Dong-suk marah dan menutup teleponnya. Sun-ah terdiam dan meneruskan mengecat jendela, lalu Sun-ah menelpon Dong-suk lagi, ia meminta Dong-suk kembali dan akan menjawab semua pertanyaan di rumahnya. Dong-suk langsung putar balik dan kembali menuju tempat Sun-ah. Sesampai di sana, tanpa basa-basi, Dong-suk langsung menanyakan, mengapa waktu itu Sun-ah mau tidur dengan Jae-gu. Padahal sudah tahu kalau Dong-suk sangat mencintainya. Sun-ah terus terdiam beberapa saat, dan akhirnya menjawab. Waktu itu Sun-ah juga tahu kalau Dong-suk mencintainya. Namun dia mengatakan kalau orang yang mencintainya tidak akan mau menghancurkan dirinya. Jadi Sun-ah gak mungkin meminta Dong-suk melakukannya. Dan Sun-ah mengatakan kalau waktu itu dia juga mencintai Dong-suk. Dong-suk terdiam mendengar perkataan Sun-ah. Di lain sisi, Kapten Jun dan Yong-ok sedang bersantai di pinggir pantai membicarakan tentang liburan, di mana Jun belum menyetujuinya, karena masih kepikiran tentang perkataan ibu-ibu, yang mengatakan Yong-ok suka berbohong. Jun menanyakan pendapatnya tentang orang yang suka berbohong ke sana kemari. Yong-ok menjawab bahwa dirinya paling benci dengan orang yang suka berbohong. Lalu Jun juga menanyakan apakah Yong-ok pernah berbohong. Yong-ok menjawab pernah, waktu kecil dia pernah berbohong tentang harga buku yang seharusnya seharga 10.000, dia mengatakan harganya 20.000. Dan saat ini juga dia telah berbohong, karena sebenarnya saat dia mengajak Jun berlibur, namun tidak ada jawaban, membuatnya malas bertemu Jun dan hatinya terluka. Walau terluka dia pura-pura tidak apa-apa, jadi ini juga termasuk kebohongan. Jun pun tersenyum dan lebih mempercayai Yong-ok. Lalu Jun mengajak Yong-ok berlibur. Tiba-tiba saja Eng Hui, Dal-i, dan Gyol-i datang menggoda mereka yang sedang pacaran. Walau Yong-ok tidak mengakui sedang pacaran, namun mereka tidak percaya dan terus menggodanya. Mereka mendukung pasangan Yong-ok dan Jun, lalu Yong-ok pulang bersama mereka. Sementara Sun-ah menceritakan kejadian saat itu, yang sebenarnya tak terjadi apa-apa. Jadi saat Jae-gu mulai melepas bajunya, tiba-tiba ia ketakutan karena tak mau membuat Dong-suk marah, dan segera pergi meninggalkan Sun-ah. Dan saat itu Sun-ah melihat emosi Dong-suk yang tak terbendung saat menghajar Jae-gu dan teman-temannya. Saat itu Sun-ah pura-pura nelpon polisi, agar Dong-suk berhenti memukuli mereka. Lalu Dong-suk penasaran dengan menanyakan alasan Sun-ah yang masih SMP saat itu, malah meminta orang untuk menghancurkan dirinya. Sun-ah beranggapan, jika dirinya hancur membuat ayahnya tersadar dan berhenti mabuk-mabukan, berkelahi, dan tidak marah-marah lagi. Sun-ah ingin kembali seperti saat ayah ibunya belum berpisah. Namun hal itu tak mungkin terjadi.
Sun Ah pun bertanya, mengapa Dong Suk tak menanyakan hal itu 7 tahun lalu, saat mereka bertemu lagi. Dong Suk menjawab saat itu memang dia tidak mau mengungkitnya. Mereka terus mengobrol, hingga tak terasa hari sudah menjelang pagi. Lalu Sun Ah mengajak Dong Suk berjalan melihat matahari terbit. Sun Ah mengatakan bahwa rumah ayah tirinya Dong Suk sudah menjadi jalan. Dong Suk merasa senang, karena dia tidak ingin melihat rumah itu lagi. Sun Ah juga menceritakan tentang depresinya, dimulai saat ayahnya meninggal. Di hari yang sama saat Dong Suk memukuli Jaegu waktu itu. Ayahnya mengajak Sun Ah jalan-jalan, dan berjalan menuju laut yang sangat jauh. Tiba-tiba ayahnya menyuruh Sun Ah membeli roti, namun saat kembali ayahnya malah menjalankan mobilnya dan menceburkan diri ke laut. Setelah itu Sun Ah baru mengerti, kalau ayahnya merasa sangat kesulitan, di mana setelah bisnisnya gagal, lalu bercerai, dan ibunya menikah lagi membuat ayahnya tertekan dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Di hari itu juga, Sun Ah pergi ke Seoul ikut ibunya. Dong Suk juga menceritakan di hari itu, dia juga meninggalkan Jeju. Saat itu dia mencuri perhiasan dan uang di rumah ayah tirinya, bahkan dia lakukan di depan mata ibunya sendiri. Lalu dia pergi merantau dan tak ingin kembali ke Jeju. Namun memang nasib berkata lain, akhirnya dia balik juga ke Jeju. Lalu Dong Suk menanyakan mengapa Sun Ah bercerai. Sun Ah menjawab, kalau sebenarnya dia tak mau bercerai, namun suaminya yang memaksa, karena tak tahan dengan depresi yang dialami Sun Ah. Dong Suk kesal dengan sikap suami Sun Ah, karena seharusnya dia merasa sedih dan membantu pengobatannya. Apalagi dia tahu penyakit Sun Ah sejak masa pacaran. Dong Suk mengumpat dan ingin sekali menghajar suami Sun Ah. Sun Ah pun ingin mengumpat menirukan Dong Suk, barangkali dengan mengumpat bisa mengurangi bebannya. Dan Dong Suk mengajarinya cara mengumpat. Lalu Sun Ah berteriak dan mengumpat sambil menangis, melepaskan semua beban dan emosinya. Di lain sisi, terlihat Bukang memberi makan hewan peliharaannya sebagai hiburan di sisa hidupnya, walau akhir-akhir ini Bukang sering muntah darah. Di luar, terlihat Kapten Jun dan Bu Chun Hui menjemput Bukang untuk berjualan di pasar. Jun memberitahukan kalau dia suka dengan Yong Ok, dan memohon agar Bu Chun Hui sebagai ketua Hanyayo, untuk peduli dengan Yong Ok. Bu Chun Hui tidak masalah jika Yong Ok suka berbohong, karena pasti punya alasan tersendiri. Hanya saja dia tak suka dengan kinerja Yong Ok yang serakah sebagai penyelam. Dia khawatir karena keserakahannya itu membuatnya celaka. Jun tersenyum dan yakin kalau ada Bu Chun Hui di sampingnya, semua penyelam akan aman-aman saja. Seperti dulu saat Bu Chun Hui pernah menyelamatkan Jun. Sekali lagi Jun memohon kepada Bu Chun Hui untuk membantu Yong Ok. Lalu Bukang naik mobil, melihat bekas darah di bajunya, Bu Chun Hui jadi kepikiran. Namun Bukang menyuruhnya agar tidak usah khawatir dengannya, sambil memperhatikan bunga yang mekar di pekarangannya. Sementara pasangan Yongju dan Hyun sedang bahagia memulai kehidupan barunya, di mana mereka tetap tinggal di rumah masing-masing bersama ayahnya. Yongju melanjutkan sekolah, sedangkan Hyun sudah menjadi pegawai tetap di restoran. Yongju semakin sayang dengan Hyun yang sangat bertanggung jawab. Melihat kemesraan mereka berdua, Pak Kim marah-marah, karena mereka masih bocah sudah bermesraan di pagi hari. Tiba-tiba In Gwon dan Ho Sik berteriak dari atas jendela mereka, dan memberitahu kalau anak-anak mereka sudah resmi menjadi suami istri. Yongju dan Hyun tersenyum bahagia sambil berpamitan kepada Pak Kim. Pak Kim terkejut karena In Gwon dan Ho Sik yang selalu bermusuhan bisa menjadi besanan. Sementara Dong Suk mengambilkan peralatannya, untuk dipinjamkan kepada Sun Ah yang sedang memasang engsel pintu. Dong Suk kagum, ternyata Sun Ah bisa melakukan pekerjaannya. Dan ternyata Sun Ah yang lulusan interior itu sering kerja lapangan, sehingga dia mahir melakukan pekerjaan berat seperti itu. Sambil membantu Sun Ah, Dong Suk bertanya, mengapa 7 tahun lalu saat dia mencium Sun Ah menolak cintanya. Padahal semalam dia bilang kalau Dong Suk adalah cinta pertamanya. Sun Ah menjawab, saat itu dia melupakan perasaan cinta pertamanya. Walau dia sedang putus sebentar dengan mantan suaminya, namun saat itu dia sangat mencintainya. Sun Ah menanyakan apakah benar, Dong Suk mencintainya seumur hidupnya dan gak bisa move on. Dong Suk mengatakan kalau dia pernah pacaran dengan orang lain, namun karena langkah pertamanya salah, keberuntungannya jadi hilang.
Setiap pacaran jadi putus terus. Sun Ah menyewa rumah itu untuk 1 tahun, dan dia berencana tinggal di sana bersama anaknya. Lalu Sun Ah berjalan ke halaman luar. Sun Ah mengatakan kalau minggu depan akan ada sidang hak asuh anaknya di Seoul. Kalau menang dia akan membawa Yeol, anaknya ke rumah ini. Untuk sementara dia tinggal di motel. Jika tinggal di rumah sini, dia akan bahagia bersama anaknya. Dong Suk bertanya, bagaimana jika kalah di persidangan? Sun Ah menjawab hal itu tidak mungkin terjadi. Lalu Dong Suk menyuruhnya berpikir jernih, memikirkan rencana jika terjadi kemungkinan terburuk, agar Sun Ah tak sengsara lagi. Namun Sun Ah gak mau memikirkannya, dan dia bersikeras pasti akan menang dalam persidangan itu. Dengan wajah kesal, Sun Ah berjalan meninggalkan Dong Suk, dan bersambung. Bagaimana kelanjutannya? Apakah Sun Ah bisa memenangkan sidang hak asuh anaknya? Dan bagaimana kelanjutan kisah asmara Sun Ah dan Dong Suk? Nantikan kisahnya di episode selanjutnya. Ketik di komen untuk request kisah drama lainnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan kisah drama menarik selanjutnya.